Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Jo Sembiring mengunjungi distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Kamis 3 November 2022 dan bersama Satgas Damai Kartens serta Koramil Kiwirok melaksanakan patroli guna melihat kondisi terkini distrik tersebut setelah ditinggalkan oleh masyarakat sejak setahun lalu. Kunjungan Danrem kali ini atas adanya permintaan dari Pemda Pegunungan Bintang yang ingin mengembalikan masyarakatnya yang sempat keluar dari distrik Kiwirok akibat konflik pada September 2021 yang mengakibatkan setidaknya kurang lebih 370 masyarakat Kiwirok harus keluar dari distrik tersebut dan saat ini ingin kembali ke kampung halamannya guna kembali hidup seperti sebelum kerusuhan dan juga merayakan Natal kali ini di kampungnya. Dari patroli yang dilakukan, tampak fasilitas umum seperti sekolah dasar dan SMP Kiwirok berantakan karena sudah lama tidak digunakan. Perumahan guru juga terlihat kosong, demikian juga Bandara Kiwirok terlihat landasan sudah mulai ditumbuhi rerumputan. Puskesmas dan Bank Papua Kiwirok terlihat habis dilahap api karena terbakar. Sedangkan Gereja Gidi Kiwirok terlihat masih berdiri kokoh, perumahan masyarakat terlihat tidak berpenghuni karena sudah lama tidak digunakan. Di distrik ini hanya terlihat TNI Polri yang berjaga. Danrem menceritakan bahwa masyarakat keluar dari distrik Kiwirok pada September tahun 2021. Saat itu pos TNI Polri diserang dan kemudian terjadi pembakaran fasilitas umum seperti Puskesmas Kiwirok, kantor Bank Papua perwakilan distrik Kiwirok, kantor distrik Kiwirok, barak dokter, sekolah dasar Kiwirok, dan pasar Kiwirok. Bahkan saat itu tenaga medis juga mendapatkan kekerasan hingga 1 orang tewas ditembak dan 4 orang lainnya luka-luka serta ditambah anggota TNI Polri yang gugur. Danrem menambahkan, Bupati Pegunungan Bintang mengharapkan harus ada upaya bagaimana bisa agar masyarakat Kiwirok yang ada di Oksibil dan sekitarnya dapat kembali ke Kiwirok, kampung halamannya dan merayakan Natal tahun ini di Kiwirok, di mana Kiwirok terdiri dari ketinggian yang mengakibatkan pesawat dan helikopter rentan masuk, sementara jalur transportasi darat sama sekali tidak ada. Bahkan beberapa waktu lalu, ungkap Danrem, ada pesawat yang mendorong masuknya logistik yang ditembak kembali dan ini yang membuat penerbangan sipil hingga saat ini belum berani masuk ke Kiwirok. Oleh sebab itu, Danrem menargetkan yang pertama adalah bagaimana mengamankan jalur masuk pesawat sehingga pesawat sipil berani masuk. Karena menurut Danrem, jika masyarakat sudah ada di Kiwirok namun pesawat belum bisa masuk, maka bantuan-bantuan dari Pemda tidak akan dapat disalurkan dan pembangunan akan terhambat. Sementara itu terkait mengenai masih adanya KST yang mengganggu keamanan di Kiwirok, Danrem menghimbau kelompok Lamek Taplo untuk mendukung rencana pemulangan masyarakat Kiwirok tersebut. Ia juga meminta untuk menghentikan kekerasan dan semoga pada bulan Desember ini warga Kiwirok yang keluar agar dapat merayakan Natal tahun ini di Kiwirok bersama dan merasakan damai Natal. Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Birdana mengatakan mendukung penuh pemulangan masyarakat Kiwirok yang keluar pasca September 2021 lalu dan berharap Kiwirok dapat kembali aman dan dibangun. Bupati meminta pihak keamanan TNI Polri menjamin keamanan Kiwirok dan memastikan pesawat komersil bisa masuk sehingga bantuan dan pembangunan akan dilakukan. Puji Tuhan, alhamdulillah pagi ini kita telah tiba di Kiwirok. Kunjungan saya hari ini jalan adalah untuk memberikan semangat moral kepada prajurit saya. Selain itu, saya juga ke sini atas permintaan dari Pak Bupati Pegunungan Bintang, Pak Spei Birdana, di mana beliau berharap sekali agar masyarakat Kiwirok di beberapa kampung yang pada bulan September tahun lalu keluar dari Kiwirok ini, kita ketahui bersama saat itu ada pos-pos TNI, ada yang Polri diserang, kemudian terjadi pembakaran kantor Bank Papua, puskesmas, sekolah, bahkan ada tenaga kesehatan yang meninggal akibat ditembak oleh kelompok separis teroris pimpinan Lamek Alek Taplo.
Itu juga ada anggota kita yang gugur, baik prajurit TNI maupun Polri. Pasca kejadian tersebut, masyarakat merasa ketakutan dan hari ini sudah setahun hampir 2 bulan mereka tidak menempati rumah-rumahnya. Kita lihat di sekitar ini semuanya sepi, rumah-rumah kosong, pertanian tidak berjalan, apalagi pendidikan. Oleh karena itu Pak Bupati menyampaikan harus ada upaya untuk membuat mereka segera kembali. Namun kondisi di tempat ini juga seperti kita ketahui tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa tempat ini dikelilingi oleh beberapa ketinggian yang apabila pesawat maupun helikopter masuk itu rentan mendapatkan gangguan tembakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pesawat juga yang akan mendorong logistik, pesawat sipil ditembak kembali, tidak jadi mengirim logistik. Ini yang membuat penerbangan sipil sampai hari ini tidak berani untuk masuk ke Wirok. Target kami adalah yang pertama, kami akan coba amankan nanti pintu-pintu angin tempat jalur masuk pesawat, sehingga pesawat sipil akan berani masuk ke desa Kiwirok ini. Karena seandainya juga masyarakat akan kembali kita dorong ke sini, tapi bantuan-bantuan dari Pemda, dukungan untuk masyarakat, pembangunan di sini akan terhambat karena pesawat tidak berani masuk ke sini. Saya menghimbau kepada saudara saya, Lame Alep Kitaplo, saya Jo Semiring, Komandan Korem 172 Praja Wirayakti yang berdudukan di AB Pura, menghimbau, mari sama-sama kita bantu dan kita jaga masyarakat kita. Kasihan ini masyarakat yang sudah setahun lebih mereka tidak melihat rumahnya, tidak melihat kebunnya, tidak melihat ternaknya. Mereka ini pingin maju dan pingin sekali kembali ke Kiwirok. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara saya Lame Alep Kitaplo dan kawan-kawan untuk mendukung pembangunan di Kiwirok ini. Kita hentikan kekerasan dan semoga pada bulan Desember ini warga Kiwirok yang dulu keluar dari kampung ini bisa menikmati Natal bersama di sini. Dan tahun depan kita juga ada rencana untuk membangun nanti rumah maupun tempat-tempat lain di sini, dan Bapak Bupati sendiri siap untuk mendukung tersebut. Demikian. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.